Halo, apa kabar? Saya Handoko Wisnuwargo dari Maestro Consulting Coaching dan Communicating. Kita ketemu di Serajum Live. Serajum Live adalah program corporate social responsibility yang dilakukan oleh Maestro untuk Indonesia dalam rangka ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Kenapa bernama Serajum? Karena disiarkan setiap Senin, Rabu, dan Jumat. Ya, nah teman-teman semua, malam hari ini adalah episode ke-223. Yang akan dibahas adalah win-win negotiation. Win-win negotiation. Ya, dan kita karena ini hari Jumat, Friday Night Movie, maka kita akan sambil membahas film. Ada 5 film kali ini, di mana salah satu daripadanya menjadi film yang utama, yang akan karena based on true story, ya, atau paling nggak inspired by a true story, ya, karena tidak semuanya benar-benar based, tapi ini inspired by true story, inspired by an article yang ditulis berdasarkan true story. Nah, kita akan masuk, izinkan saya untuk menggunakan PowerPoint. Ya, kita akan masuk 223. Baik, teman-teman semua, apakah sudah terlihat? Saya yang belum terlihat, saya besarkan saya sendiri dulu. Oke, kita mulai ya. Cukup besar di sini. Oke, baik, teman-teman semua. Nah, filmnya sebetulnya, film utamanya justru bukan The Negotiator, tapi justru dipakai karena judulnya yang jelas-jelas bicara soal negosiasi. Nah, teman-teman semua, kita akan masuk. Masih dalam rangkaian materi negosiasi. Kenapa masih disebut sebagai materi rangkaian negosiasi? Karena Anda sebaiknya mengakses 221 dan 222, Serajum 221 dan 222, yang membahas yang pertama tentang intro nego, yang kedua bicara tentang nego awal, dan yang kali ini win-win nego. Ya, jadi masih dalam rangkaian negosiasi. Semuanya ada di kanal YouTube Handoko Maestro. Baik, teman-teman semua, kita akan lanjutkan. Tahukah Anda banyak film yang bisa bikin Anda makin jago bernegosiasi? Coba belajar. Enak ya, belajar dari film. Ya, bisa bikin Anda jago negosiasi. Itu contohnya. Ya, mari kita masuk materi dulu. Seperti biasa iklan bahwa materi ini sudah direkam dan akan dipostingkan di YouTube Handoko Maestro, karena kanal YouTube ini adalah kanal pendidikan atau kanal edukasi. Jadi teman-teman semua silakan subscribe, silakan kasih like, silakan kasih komen, silakan kasih sharingkan kepada teman-teman yang butuhkan, dan jangan lupa kalau udah subscribe pencetlah bel. Kenapa? Agar supaya Anda dapat notifikasi nanti setiap kali kami postingkan materi baru. Teman-teman semua, film-film negosiasi ada apa aja sih? Oh, banyak banget ya. Tidak semuanya judulnya adalah negosiasi tentu saja. Paling nggak di situ ada Dog Day Afternoon, ada The Negotiator, ada John Key. Wah, ini film bagus banget juga. Ada Inside Man, ada True Grit, ada Django, ada Hijacking, ada banyak banget. Termasuk bahkan filmnya Lincoln pun masuk kategori film yang di dalamnya isinya banyak sekali tentang negosiasi. Nah, teman-teman semua, tentu saja malam ini kita tidak bisa membahas semuanya, tapi kita akan coba lihat, kita bahas beberapa di antaranya. Ya, yang kami bahas adalah 5 of the best negotiation lessons to learn from the movies. Ya, jadi hari ini kita belajar tentang negosiasi, belajar dari film. Ya, nah kita akan coba lihat 5 film, di mana nanti masing-masing film saya akan tarik 2 pelajaran yang penting, sehingga at the end of the presentation Anda akan mendapatkan 10 pelajaran penting. Ya, nah, teman-teman semua, kita mulai. Film pertama, ini Dog Day Afternoon. Film ini saya tonton waktu saya masih kecil. Ya, sebetulnya mungkin belum boleh nonton kali. Ya, ini tahun 75 itu saya masih kelas 5 SD. Ya. Tapi yang main itu luar biasa sekali. Seorang yang namanya Al Pacino. Ya, Al Pacino luar biasa. Ya, filmnya judulnya adalah Dog Day Afternoon. Ya, Al Pacino in the Dog Day Afternoon. Sampai hari ini Al Pacino kalau main film juga selalu luar biasa. Kita sedikit ya. Dog Day Afternoon bicara soal dirilis tahun 75. Nah, tadi ya, saya masih kelas 5 SD. Mungkin sebagian dari Anda malah belum lahir tahun 75.
dibintangi oleh Al Pacino yang bermain sebagai Sonny, John Cazale sebagai Saul, ya adalah gampangnya Sonny, Sal, sama Stevie. Dan ada dari pihak polisi namanya Sersan Moretti, ya. Terinspirasi dari kisah nyata The Boys in the Bank, ya, karya P.F. Luke. Saya tidak tahu persis sebutnya, tapi itulah yang namanya P.F. Luke. Ya, meraih Academy Award atau Oscar di tahun 76 untuk The Best Writing and Original Screenplay, ya, bercerita tentang perampokan yang terjadi di Brooklyn, New York, 22 Agustus 1972 yang dilakukan oleh sekelompok orang-orang amatir, yaitu Sonny, Sal, sama si Stevie. Jadi memang tiga-tiganya ini amatiran, memang mereka. Saya nggak mau cerita detailnya sekali, tapi silakan dan nonton, ini memang amatiran, benar-benar amatiran. Nanti kelihatan lah di dalam film bagaimana mereka itu amatirannya gitu ya. Tetapi karena mereka menyandera, jadi akhirnya ya terjadi negosiasi. Nah, terjadi negosiasi, Sersan Moretti berusaha membujuk Sonny untuk membebaskan para sandera yang diculiknya setelah perampokan bank gagal. Jadi perampokannya sendiri gagal, tapi mereka menjadi masalah gara-gara menyandera, gitu kan. Beberapa situasi memanas ketika terjadi negosiasi. Ya, situasi memanas ketika emosi mulai mereda, kemudian beristirahat dulu agar tidak memperburuk situasi yang sudah buruk. Nah, itu bagian daripada strategi yang dipakai, ya. Sonny tumbuh makin emosional, sementara Sersan Moretti bersikeras mencoba melakukan percakapan yang rasional. Ya, jadi Sonny-nya sebagai yang penyanderanya itu emosional, sementara Sersan Moretti-nya itu berusaha untuk rasional. Nah, akibatnya yang terjadi adalah apa? Negosiasi berubah menjadi sirkus media selama waktu itu 14 jam. Jadi diliput oleh demikian banyak media. Kalau kebayang kalau sekarang lebih parah lagi ya, karena setiap orang adalah media untuk dirinya sendiri. Itu film yang pertama. Jadi film pertama, film ini sangat layak untuk ditonton. Ya, tetapi buat Anda-Anda yang ini film lama banget ya, tetapi actingnya segala macam sangat luar biasa. Al Pacino gitu loh. Ya, Al Pacino di masa mudanya ya. Jadi kebayangkan kalau 75 sampai sekarang tahun 2020 itu berarti 45 tahun yang lalu Al Pacino masih still so young gitu ya. 45 tahun. Nah, film kedua adalah True Grit ya. True Grit ya, itu film apa sih True Grit ini? Dirilis tahun 2010, dibintangi of Jeff Bridges, Matt Damon sama Hailey Steinfeld. Ya, ini cerita tentang Matty Rose atau Hailey Steinfeld, berusia 14 tahun. Bayangkan teman-teman semua, Matty Rose yang dimainkan oleh Hailey Steinfeld, berusia 14 tahun menunjukkan bagaimana persiapan dapat membantu menyamakan kedudukan. Jadi karena dia melakukan persiapan, ya kita tahu sendiri dong, terjadi negosiasi anak umur 14 tahun itu kan. Tetapi justru karena persiapannya dia bisa menjadi sama, equals gitu ya. Nah ini penting di negosiasi ya. Karena kalau Anda tahu ya, Anda bernegosiasi dengan yang tidak seimbang, maka Anda cenderung untuk mengalahkan, cenderung untuk menekan ya. Tetapi karena si Matty Rose ini sangat luar biasa persiapannya, maka dia menjadikannya menjadi seimbang. Persiapan adalah strategi yang sederhana, namun kuat dari program pelatihan organisasi yang terbaik. Ya, negosiasi yang terbaik. Teman-teman semua, saya selalu di dalam kelas-kelas yang konvensional dulu dan di kelas virtual yang untuk korporasi, penjelasan detailnya apa aja yang mesti disiapkan itu muncul. Ya, teman-teman semua. Nah, negosiator yang siap dapat mempresentasikan kasus mereka dengan lebih jelas, ringkas, dan juga pede. Ya. Kenapa? Salah satu yang bikin soal tidak pede karena tidak siap. Pada saat tidak pede, maka yang keluar adalah pertama kali ditekan oleh pihak lain, yang kedua juga kita sendiri menjadi tidak bisa mempraktekkan keahlian negosiasi kita. Ya, ini yang mesti harus disadari. Nah, di dalam film ini kuncinya adalah persiapan. Oke, kalau di film yang pertama tadi kuncinya adalah kalau memanas, ya mesti ngapain, ya. Terus kemudian yang kedua juga tadi bicara soal kalau harus berhadapan antara rasional dan emosional, maka rasional yang harus didahulukan. Ya, nah film tentang Django, ya ini kecil saya suka nih nonton film-film Django, tapi tentu saja
Django di masanya ya, ini film-film cowboy ya. Film cowboy kalau zaman saya kecil namanya bukan cowboy tapi cowboy. Ya, tentu aja dengan dialek di kampung saya ya, yang cowboy ya. Dirilis tahun 2012, yang bintangi adalah Jamie Foxx, Christopher Waltz, Leonardo DiCaprio. Meraih Academy Award 2013. Wow, mantap ya. Best Actor untuk Supporting Role, Christopher Waltz. Ya. Terus kemudian ada Best Writing, Original Screenplay, Quentin Tarantino. Ya, memang film-film Quentin Tarantino biasanya wow, ya, memang dia jago. Ya. Dr. King atau Christoph Waltz dan Django bernegosiasi dengan etikat yang buruk. Film ini nanti dibahas tentang bahwa punya etikat dalam negosiasi yang baik itu adalah keharusan. Nah, itu yang orang kalau niatnya adalah mengalahkan, niatnya adalah tidak melakukan kejujuran, maka negosiasi tidak akan berakhir seperti yang kita harapkan. Ya. Candy, Leonardo DiCaprio marah saat mengetahui kecurangan mereka dan berakhir dengan petaka. Ya. Dan ini setiap kali nego kan kita nggak boleh curang, kita harus jujur, kita harus datang dengan etikat yang baik. Ya. Menggunakan taktik yang tidak jujur dapat menghasilkan keuntungan jangka pendek, tetapi merugikan untuk jangka panjang. Ini serius. Ya, Anda melakukan negosiasi dengan menipu, itu Anda pertama kali mungkin saat itu Anda akan menang, tetapi nanti dalam jangka yang menengah maupun panjang, Anda akan merusak reputasi dan Anda akan dirugikan. Padahal reputasi adalah sesuatu yang amat sangat penting sekali. Penipuan merusak kredibilitas dan reputasi Anda, dan tanpa kepercayaan negosiasi bisa berjalan buruk. Kalau Anda sudah dikenal sebagai negosiator yang buruk atau negosiator yang curang, itu maka orang-orang malas negosiasi juga dengan Anda. Ya, oleh karena itu penting, teman-teman semua. Nah, film ini juga film yang oke ya, Quentin Tarantino juga luar biasa ya, yang pemain-pemainnya juga oke banget lah, gitu ya teman-teman semua. Nah, silakan kalau mau nonton ya di Django ini. Ya, film yang keempat saya rasa adalah Hijacking. Jadi kalau Anda melihat semua film ini boleh dibilang adalah mendapatkan penghargaan ya. Jadi waktu memberi contoh tentu aja bukan cuma sekedar ya contoh materi, tapi memang dia juga mendapatkan penghargaan. Ya, dirilis tahun 2012 ya, The Hijacking ini ya. Hijacking dibintangi oleh Soren Malling dan Philo Asbeck. Film yang menarik ini. Saat bernegosiasi, banyak orang terlalu fokus untuk mendapatkan hasil, hingga mereka terburu-buru melalui prosesnya. Ya. Jadi teman-teman semua, negosiasi itu harus mengikuti proses-proses. Di dalam penjelasan saya di bagian yang pertama, di intro nego, saya cerita tentang bahwa ada proses, bahkan biar gampang dibagi menjadi 3, yang awal, yang tengah, dan yang akhir. Ya. Nah, awal, tengah, akhir ini pertama kali harus diketahui dulu. Kalau kita sudah mengetahui, baru kemudian kita bisa melaksanakan. Ya, boleh dibilang sih, kalau kita sudah tahu pun belum tentu juga kita bisa melaksanakan. Tetapi kalau kita sudah tahu, kita harusnya bisa melaksanakan. Dan memang proses itu penting. Banyak orang yang pengen terburu-buru, akhirnya tidak bisa mendapatkan apa yang diharapkan karena melompati prosesnya. Apakah proses itu harus dilalui semua? Tidak. Tetapi paling tidak kita tahu ada prosesnya. Kalau memang harus ada yang bisa di-skip dan mempercepat proses, ya boleh saja. Tetapi ada prosesnya. Ya. Dan terburu-buru bukan berarti terus kemudian. Nah, kalau orang bilang kan proses tidak pernah mengkhianati hasil, maka prosesnya bisa dipercepat, prosesnya bisa ada yang dilompat, tetapi Anda harus tahu bahwa proses itu ada, bukannya tidak ada. Ya, dalam The Hijacking butuh lebih dari 2 bulan untuk menyelesaikan situasi penyanderaan. Ya. Jadi teman-teman semua ini 2 bulan tentu saja ini ekstrimnya. Tetapi buat Anda yang ada di industri-industri tertentu, negosiasi atau yang B2B misalnya ya, itu negosiasi 2 bulan itu ya bukan barang yang aneh juga, biasa aja gitu ya. Atau buat Anda yang mungkin negosiator di bisnis properti, transaksi properti yang nilainya mahal dan menyangkut risiko yang besar, negosiasi 2 bulan itu juga mungkin terjadi. Ya, banyak yang nggak sabar pasti, pengennya itu kalau bisa sehari ketemu ya selesai, gitu kan. Tapi kalau memang diharuskan lewatin prosesnya, maka proses harus dijalankan dengan baik. Ya,
Ada si Patron Lundvisen, bagaimanapun tahu kecepatan tidak menjamin keselamatan krunya ya di dalam kasus hijacking ini. Oleh karena itu ya dia capek enggak? Capek banget. Ya, nanti di film yang berikutnya lagi, The Negotiator, itu ada tentang seorang negosiator ulung yang 55 jam, 55 jam itu 2 hari lebih loh, itu melakukan negosiasi. Ya, dia percaya pasti bahwa negosiasi itu pasti berjalan. Kalau enggak, dia tidak akan melakukan itu. Teman-teman semua, kesadaran adalah keterampilan yang sulit untuk dipraktekkan, terutama ketika situasinya dipertaruhkan. Ya, terkait dengan nyawa, terkait dengan harta, gitu kan, dipertaruhkan, maka kesabaran itu sebetulnya dibutuhkan, tetapi tidak semudah itu dijalankan. Ya, ini film The Hijacking. Ya, namun jika Anda melatih diri Anda untuk menunggu, Anda seringkali bisa mendapatkan kesepakatan terbaik dalam semua keadaan. Dibutuhkan jam terbang sebetulnya. Ya. Negosiasi itu dibutuhkan jam terbang karena kalaupun udah lama belum tentu terus kemudian berhasil loh. Ya, tetapi baik lagi proses menjadi penting. Ya, jangan nge-bypass proses kalau emang harus dilalui. Ya, nah, teman-teman semua itu yang terjadi hijacking. Ya, film yang berikutnya adalah film The Negotiator. Teman-teman semua, film The Negotiator ini adalah film yang menarik, bukan based on true story. Ya, bintangnya juga dua-duanya menarik, itu Samuel L. Jackson dan Kevin Spacey. Ya, Kevin Spacey dan Negotiator ini. Nah, yang menarik adalah apa? Sebetulnya film ini, tapi saya cerita dulu deh. Dirilis tahun 1998, ya dibintangi oleh Samuel L. Jackson, Kevin Spacey, dan ratusan orang lain tentu saja. Ya, di situ diceritakan bagaimana bahasa membentuk cara orang berpikir dan berperilaku yang dapat mempengaruhi pengambilan pembuatan kesepakatan. Jadi bagaimana bahasanya, bagaimana apa. Dan di dalam bahasa, di dalam komunikasi itu ada 3 hal yang penting, yaitu yang namanya 3V. V yang pertama adalah verbal, apa yang dikatakan. Tapi verbal saja tidak cukup. Ada yang namanya vokal, bagaimana nada kita naik turun dan sebagainya, kecepatan, terus kemudian bergetar atau tidak bergetar, lancar atau tidak lancar, atau enggak gitu kan. Berarti ada verbal, ada vokal, dan juga ada satu lagi adalah visual. Ya, kalau saya bernegosiasi dengan Anda, terus kemudian Anda berharap saya negosiasi jujur, sementara saya ngeliatin mata Anda aja nggak berani, maka most probably saya tidak jujur kepada Anda. Oke? Oke, itu yang terjadi. Jadi ada apa tadi? 3V, ada verbal ya kata-kata, ada vokal suara ya, naik turunnya, kecepatan, terus kemudian kejelasan, ya, terus kemudian penekanan, ya, intention, penekanan emosinya dan sebagainya, itu akan besar sekali pengaruhnya terhadap keberhasilan negosiasi. Sekali lagi dia bicara tentang penggunaan kata-kata, penggunaan bahasa, ya. Terus kemudian, nah di situ ceritakan bagaimana Denny Roman sama Jackson menunjukkan betapa kuatnya kata-kata dapat kita pada saat kita melakukan negosiasi. Denny mengingatkan beberapa aturan dasar, jangan pernah menggunakan kata tidak, jangan, tidak mau, atau tidak bisa. Ya, kalau kita mau negosiasi, kita nggak boleh pakai itu ya dalam kasus penyanderaan terutama. Ya, nah, teman-teman semua. Nah, film ini juga menjadi film yang menarik karena apa? Karena di dalam film ini itu kalau tadi kita bicara soal ada yang apa namanya hal yang mendasar dari seluruh filmnya adalah film-film yang dianggap bagus atau tokoh-tokoh yang dianggap bagus adalah mereka yang berpikir tentang adanya win-win negotiation, menang-menang, ya. Bahkan terhadap penjahat pun mereka dibiarkan paling nggak menang, minimum menang egonya gitu ya. Itu yang harus dilakukan. Kalau enggak nanti dia merasa tidak puas, merasa halus, terus kemudian akan menyerang balik ya. Nah, ini yang terjadi. Film Negosiator ini film yang menariknya adalah apa? Sebuah film yang ya seperti kebanyakan film Hollywood yang bagus ya. Itu film disusun bukan asal susun, tetapi dengan research yang bagus. Ya, di situ cerita tentang virtual cortex, tentang bahasa, tentang apa namanya, mata lihat kiri, mata lihat kanan. Di situ ceritakan tentang bagaimana kapan kita menggertak, kapan kita itu harus
withdrawing an offer, ya, menarik kembali penawaran, kapan kita itu harus memberikan apa ya namanya, teknik-teknik yang bagus untuk bisa memenangkan negosiasi, ya. Nah, itu semua ada di sana. Nah, teman-teman semua dari awal sekali dua-duanya ini ya. Jadi ceritanya begini. Si yang kan si Denny Roman ini yang dimainkan oleh Samuel L. Jackson ini kan tidak secara sengaja menyandera para ini internal affairs, ya. Jadi kayak apa ya, kayak provos, ya, semacam itu, ya, yang biasanya ngurusin jadi tidak sengaja. Terus kemudian dia itu akhirnya tidak sengaja menyandera, terus kemudian kan ada tim dari polisi yang mau negosiasi, ya, namanya adalah Farley gitu ya. Jadi Denny Roman bernegosiasi dengan Farley. Apa yang terjadi? Denny Roman tuh tahu persis Farley itu siapa, kemampuannya sampai di mana. Sehingga yang terjadi, Denny Roman itu tidak melakukan negosiasi dengan fair, dia menekan Farley, ngerjain Farley. Karena apa? Karena nggak equal, nggak sama. Ya, situasinya tuh nggak sama. Jadi Denny Roman ada di atas, Farley itu ada di bawah dalam kaitannya kemampuan negosiasi. Negosiasi akan terjadi baik kalau terjadi equal, ada kesamaan. Ya, tadi masih ingat anak yang umur 14 tahun karena persiapan dia bisa menyamakan. Ya, ini juga begitu. Ya, jadi karena dia tahu Farley itu udah parah gitu ya, negosiator yang tidak oke, yang tidak ulung, yang tidak canggih, maka Denny Roman ini bilang, aku tidak mau negosiasi dengan orang lain kecuali Chris Sabian. Chris Sabian adalah Kevin Spacey. Nah, kenapa kok dia maunya? Bukan karena dia temannya, tetapi yang namanya Denny Roman tahu bahwa seorang yang namanya Chris Sabian adalah negosiator untung. Denny Roman tahu bahwa Chris Sabian adalah seorang negosiator ulung. Nah, dua negosiator ulung yang bertemu, ya, itu punya kecenderungan untuk tidak ngadu ilmu, melainkan mencapai kesepakatan. Ya, nah, di situ nanti interaksi antara keduanya itu kita akan belajar banyak di dalam materi-materi yang terkait dengan korporasi. Saya cerita tadi kalau ada Yeni Lau bercerita tentang, saya udah nonton nih sama Bapak gitu ya, betul. Yeni Lau pernah nonton bersama saya, belajar ini khusus 7 jam rasanya tentang negosiator. Ya, tentang bagaimana bernegosiasi, kita diajakin mikir, oh iya benar juga ya, gitu kan. Sebuah contoh nyata dari bernegosiasi. Hari ini Yeni Lau Anda punya 4 lagi, dan mungkin ada banyak lagi yang bisa dipelajari di luar yang Anda sudah belajar. Ya, nah teman-teman semua, itulah yang terjadi dengan film The Negotiator. Ya, The Negotiator adalah film yang cantik ya. Nah, teman-teman semua, materi-materi kita ini, jangan lupa materi-materi kita ini akan dipostingkan di kanal YouTube Handoko Maestro ya. Di mana di dalamnya adalah isinya materi-materi tentang edukasi. Ya, jika Anda ingin subscribe itu baik sekali buat Anda belajar sesuatu. Kalau Anda nggak suka, ada judulnya kan, ada kira-kira uraiannya apa isinya, kalau Anda nggak suka ganti. Ya, nah, ganti nggak apa-apa ganti. Ya itu kalau Anda nggak suka ganti. Nah, kalau ganti yang lain, karena ada ratusan di dalamnya, jadi Anda bisa belajar yang lain-lainnya. Nggak suka lagi ganti. Kalau Anda ingin sesuatu mendapatkan materi yang sifatnya inspirasi, maka masuklah ke Maestro Channels. Ya, jadi Maestro Channels adalah channel yang inspiratif. Ya, ada ratusan juga materi di sana, maka Anda akan terinspirasi terkait dengan topik tertentu. Ya, nah teman-teman semua, terhadap keduanya saya menganjurkan Anda untuk menyalakan lonceng. Ini akan mengingatkan Anda bila materi baru sudah diupload. Teman-teman semua, ya apa yang kita belajar hari ini? Ya, kita sudah nonton 5 film ya. Film pertama adalah Dog Day Afternoon, film kedua adalah True Grit ya, True Grit, film ketiga adalah Django, film keempat adalah apa saya namanya apa tadi? Bentar, lupa. Saya keempat hijacking
ya, keempat adalah hijacking, dan kelima adalah the negotiator. Nah, saya akan coba, tadi saya sudah jelaskan, Anda nonton kalau emang perlu nonton, saya sudah jelaskan bagaimana di dalam setiap itu saya berusaha untuk mengambil saripatinya. 2 lah dari setiap film, tapi dari 2 ini kalau secara keseluruhan, jadi akhirnya bisa menjadi 10 yang bisa menjadi modal kita semua pada saat kita melakukan negosiasi. Teman-teman semua, ya, 10 itu adalah apa? Nomor 1, istirahat bila situasi memanas. Di film pertama kita diceritakan bagaimana situasi memanas, ya, situasi memanas, dan kalau itu diteruskan bisa terjadi apa yang tidak diharapkan, betul? Oleh karena itu istirahat kalau memang harus, ya, bila situasinya memanas. Karena kalau kita situasi memanas kan tidak didapatkan kesepakatan yang baik. Oke, itu dari film Dog Day Afternoon, ya. Dan bersikap rasional, jangan emosional, ya. Jadi kadang-kadang kita karena udah capek, karena udah lelah, kemudian jadi emosional, ya. Padahal kalau memang Anda negosiator yang ulung, ya Anda harus tetap rasional terus, ya. Orang suka bilang hati boleh panas, kepala tetap dingin. Ya, ini yang dilakukan, ya. Hatinya, aduh, sebel banget ya gue sama ini gitu kan, tetapi kepala kita harus tetap dingin. Yaitu dari film Dog Day Afternoon. Ya, film yang kedua adalah bicara tentang persiapan. Persiapan itu adalah kunci daripada keberhasilan. Kalau kita mau berangkat ke meja perundingan atau mau melakukan negosiasi, maka kita harus menyiapkan demikian banyak hal. Ya, yang nomor 1 tentu saja adalah kita harus tahu lawan negosiasi kita siapa. Ya, kalau kita nggak tahu lawan negosiasi kita siapa, kita tadi bisa kaget. Kalau kita bisa tahu, kita nggak tahu mesti ngapain gitu kan, karena lawan negosiasi kita tuh kita nggak tahu seperti apa gitu kan. Kita juga mesti menyiapkan data-data, fakta, atau strategi, plan A, plan B, plan C, ya, sehingga persiapan tadi bisa ada artinya. Dan persiapan yang baik, persiapan itu menjadi kunci keberhasilan. Dan akhirnya satu lagi adalah PD. Kalau Anda jadi negosiator yang itu kikuk kacau, ya enggak ini. Atau Anda enggak PD, ya akhirnya enggak bisa jalan. Oleh karena itu, PD itu sebagai sebuah keharusan pada saat kita negosiasi. Tapi perhatikan, ya, PD doang tidak cukup, karena PD yang harus ada isinya. PD yang harus siap. Kalau PD aja nggak ada isinya, maka orang juga tahu sebetulnya Anda itu nggak ada nilainya sama sekali. Lawan negosiasi Anda bisa tahu. Jadi kalau Anda bisa persiapan, itu akan membawa Anda keberhasilan, dan persiapan tadi bisa menciptakan kepada Anda PD yang sesungguhnya, bukan cuma asal PD, ya, karena itu menjadi sebuah keharusan. Nomor 5 adalah bahwa pada saat kita melakukan negosiasi, kita harus melakukan dengan etikat baik, karena ini adalah syarat utama. Ya, dengan etikat baik tentu saja kita akan bisa mencapai yang namanya tujuan akhir, yaitu win-win. Ya. Nah, saya bukan orang yang bisa mengajarin kepada Anda untuk negosiasi tanpa etikat baik dan tidak win-win, karena saya termasuk yang mazhab negosiasi itu harus win-win, ya, dan untuk bisa win-win dari awal etikatnya harus baik, ya. Negosiasi harus win-win dan dari awal etikatnya harus baik. Kalau Anda berpikir bahwa wah nggak seru, ini mesti nyari mesti belajar yang tidak win-win, tidak etikat baik, saya bukan referensi yang pas. Karena saya percaya banget bahwa etikat baik itu adalah syarat awal dan win-win adalah hasil akhir nanti. Ya, itu ada di dalam materi, ya. Nah, terus kemudian dari nomor 7 dan nomor 8 bicara tentang pentingnya proses. Berarti teman-teman, proses tidak pernah mengkhianati hasil. Kita harus tahu prosesnya dan harus dilewatin, ya. Dan kalau emang dibutuhkan yang namanya kesabaran. Dan kesabaran ini harus dilatih. Banyak di antara kita karena cara menghadapi situasi yang buruk, maka terus kemudian gampang meledak karena tidak sabar. Padahal sabar itu penting sekali. Dan 9, jadi saya bahas tentang 3V. Yang pertama adalah verbal, kata-kata. Yang kedua adalah vokal. Dan V ketiga adalah visual.
di dalam komunikasi itu tiga-tiganya itu penting sekali. Ya, verbal, vokal, dan visual. Ya, kalau Anda tidak bisa menguasai dan mengkomunikasikan itu dengan bagus, maka Anda akan dapat masalah. Dan yang terakhir adalah kalau Anda mau negosiasi lancar, maka negosiatornya harus setara. Dan bila Anda mau negosiasi dengan seorang, tapi Anda tidak setara, maka yang Anda harus lakukan adalah belajar. Ya, mudah-mudahan ini menyadarkan kita semua. Ya, kalau kita itu ketinggalan dari orang lain segini, kita segini, maka kita harus meningkatkan diri kita menjadi setara agar supaya kita bisa menjadi negosiator. Teman-teman semua, dari saya hari ini tipsnya ada 10 dari 5 film. Ya, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat pada Anda, para negosiator. Ya, kalau sekarang belum ulung, enggak apa-apa, setelah belajar ini ulung. Jadi ini adalah materi yang ketiga dari satu rangkaian, di 221 tentang intro nego, 222 tentang nego awal, dan hari ini 223 adalah tentang win-win negotiation. Mudah-mudahan bermanfaat buat Anda semua. Terima kasih.